mudik nanti. Yudi menyebut bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kelompok PNS berpenghasilan rendah. Sebelumnya, KPK juga mengimbau agar kendaraan dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Benarkah ini adalah kebijakan yang wajar? Bagaimana mengawasi penggunaannya? Dan bagaimana jika ada kerusakan? Bukankah jika diperbaiki, maka menggunakan uang negara? Sama artinya dengan juga pemborosan. Langsung saya akan perkenalkan narasumber yang sudah ada di studio saat ini adalah pemerhati sosial dan juga transportasi, Bapak Darmaning Tias. Ya. Selamat sore Pak Tias. Selamat sore Mbak. Ya. Nanti juga bergabung bersama kita ada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnandi. Tapi kita tunggu sampai beliau siap karena ada sedikit perlu menggunakan berkaitan dengan teknis. Baik, Pak Tias, kalau Anda lihat kebijakan ini kan agak berbeda dari menteri-menteri sebelumnya, jelas tegas mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan mobil dinas karena jelas itu peruntukannya untuk dinas, pelayanan masyarakat. Bagaimana dengan yang ini? Saya kira kalau saya ya itu ya kembali kepada peraturan yang ada. Kebetulan peraturan itu kan yang membuat Menteri Penertiban Aparatur Negara sebelumnya, tapi sampai sekarang kan belum dicabut. Artinya peraturan itu masih berlaku bahwa mobil dinas itu hanya untuk kepentingan dinas di dalam kota dan untuk di kantor lah ya, untuk urusan kantor. Nah, karena itu ya di situ aja. Nah, kalau untuk mudik saya kira itu soal lain lagi karena saya setuju dengan imbauan KPK bahwa kalau menggunakan mobil dinas untuk mudik itu bagian dari penyalahgunaan wewenang. Jadi saya kira saya termasuk tidak setuju dan komentar-komentar di masyarakat selalu muncul enak dong, itu kan mobil dibeli dari pajak masyarakat. Maksud yang menggunakan hanya pegawai negeri saja. Nah, rakyat yang nggak pernah punya kesempatan bagaimana? Kalau concernnya Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini soal transportasi mudik bagi para PNS yang berjenjang eselon 3 ke bawah, saya kira itu baik, tetapi saya kira pemecahannya secara nasional. Pemecahannya secara nasional itu apa? Di tahun 2007 sebetulnya ketika ada evaluasi angkutan lebaran oleh Komisi 5, saya mewakili MTI itu sudah mengusulkan supaya ada subsidi untuk angkutan lebaran. Sehingga semua warga masyarakat itu bisa mudik dengan lancar dan tidak mengalami hambatan. Karena sebetulnya yang bermasalah dalam hal transportasi lebaran itu bukan hanya pegawai negeri yang berjenjang rendah saja, tetapi termasuk saya juga bermasalah. Itu kayak problem dari semua masyarakat juga ketika mudik, punya keterbatasan kendaraan, ya kan? Punya dana terbatas, seperti itu. Iya, itu problem semua. Itu kecuali ya orang-orang yang kelas menengah ke atas. Tetapi kalau orang saya ke bawah itu punya problem yang sama dengan yang disebut oleh Menteri PAN ini gitu, sehingga saya kira memang tidak tepat kalau kemudian alasannya ke sana. Menurut Anda sebaiknya dibatalkan atau seperti apa? Atau disesuaikan persyaratannya atau bagaimana? Ya kalau menurut saya konsisten pada aturan. Aturannya kan sudah jelas. Dan itu kan yang membuat juga Menpan. Meskipun Menpan sebelumnya ya, tetapi kan Menpan sekarang ini kan juga melanjutkan aturan-aturan yang dibuat oleh Menpan sebelumnya selama itu belum dicabut. Jadi itu saja. Nah, sekali lagi kita harus membedakan dua hal. Artinya antara regulasi yang ada dengan kebutuhan transportasi lebaran bagi PNS. Dan menurut saya sih bukan hanya PNS, tetapi orang-orang kecil kebanyakan ini problem. Karena itulah pemerintah itu harus bijak. Bijaknya bagaimana? Ya sudah, yang berkali-kali saya usulkan setiap tahun adalah subsidi angkutan lebaran. Gitu. Khusus lebaran ini ada khusus subsidi. Khusus lebaran. Bayangkan, sebetulnya ya sudah saya kalkulasi. Kalau misalnya pemerintah itu memberikan angkutan lebaran, subsidi angkutan lebaran, sehingga naik bis lebih murah, naik kereta api lebih murah, naik kapal lebih murah, maka orang akan meninggalkan kendaraan pribadinya. Kalau orang meninggalkan kendaraan pribadinya, sebetulnya bisa menghemat penggunaan bahan bakar, bisa mengurangi kemacetan, sehingga secara kumulatif gitu, uang yang tersave, yang dihemat antara memberikan subsidi angkutan lebaran dengan menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih besar dengan memberikan subsidi uang lebaran. Oke, Pak Tias ini sudah bergabung bersama kita Menteri Yudi Krisnandi. Selamat sore, Pak Yudi. Selamat berbuka puasa Afi, Pak Tias, dan seluruh pemirsa Metro TV. Iya, terima kasih.
Pak Yudi, selamat berbuka puasa untuk Anda juga. Tapi ini kita lagi bicara soal untuk mudiknya nih, Pak Yudi. Soal kemudian Anda mengeluarkan kebijakan menggunakan mobil dinas bagi PNS dengan syarat tertentu untuk bisa berlebaran. Kalau tadi Pak Tia saya sempat menanyakan bagaimana tanggapan beliau, dikatakan bahwa konsisten saja terhadap peraturan menteri itu, kan memang digunakan kendaraan dinas ini dibatasi hanya untuk berkaitan dengan pekerjaan di hari kerja. Kalau tanggapan Anda seperti apa Pak? Ini juga kan sudah ada himbauan dari KPK juga nih Pak Menteri. Ya, kami menghargai adanya himbauan dari KPK yang menghimbau ya tidak dipergunakannya kendaraan dinas untuk mudik. Kami juga bisa menghargai dan memaklumi adanya beberapa kepala daerah, misalnya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur maupun Wali Kota Surabaya yang tetap tidak mengizinkan pegawai negeri sipil menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Itu tidak apa-apa, artinya silakan saja seperti itu. Namun dari kacamata kepentingan yang lebih luas, saya perlu memberikan izin agar tidak terjadi kesimpang siuran dan jangan juga terjadi tindakan indisipliner yang kemudian itu membuat para pegawai pemerintah diam-diam karena keterbatasannya, karena ketidakmampuannya, karena tidak diizinkannya justru melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan-kepentingan yang sebetulnya sangat penting untuk mereka lakukan, yaitu mudik lebaran. Jadi daripada pegawai-pegawai pemerintah yang penghasilannya sangat terbatas, yang punya keluarga, yang tidak punya ongkos yang cukup untuk kembali ke kampung, diam-diam menggunakan kendaraan dinas, lebih baik kita izinkan saja dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, dan itu hanya berlaku bagi pegawai pemerintah yang kategorinya pegawai-pegawai bukan pada golongan tinggi, jadi bukan pejabat-pejabat pemerintahnya. Oke, Pak Yudi, Anda sudah mengkalkulasi, mungkin saya bisa minta juga kalkulasi Anda ini berapa jumlah mobil dinas dan juga berapa sebenarnya para PNS yang eselon 3 ke bawah yang punya potensi untuk menerima mobil dinas ini untuk mereka bermudik ke kampung halaman. Apakah itu akan adil gitu pembagiannya dan tidak syarat akan kepentingan lain? Saya belum menghitung ya berapa ribu mobil dinas yang ada di seluruh Indonesia. Ya, saya juga tidak berpretensi untuk melakukan penghitungan secara matematis ya. Dipergunakannya mobil dinas dengan tidak dipergunakannya mobil dinas. Kebijakan ini saya sampaikan atas dasar pertimbangan moralitas dan kemanusiaan. Tidak semua pegawai-pegawai pemerintah itu berada pada golongan yang tinggi. Yang namanya pejabat eselon 1 dan eselon 2 itu jumlahnya hanya ribuan saja. Sementara jumlah dari seluruh aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil 4.375.000. Jadi sebagian besar dari mereka ini kan golongannya golongan kepangkatan yang rendah, dan juga mereka belum tentu semuanya memiliki fasilitas mobil dinas. Mobil dinas itu bukan saja mobil-mobil atau kendaraan yang melekat pada pejabat-pejabat pemerintah, tetapi kendaraan-kendaraan operasional yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah untuk kegiatan-kegiatan kedinasan. Pada saat sekarang ini, di saat pemerintah belum bisa memberikan tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipilnya, begitupun juga kondisi ekonomi cukup berat dihadapi oleh pegawai negeri sipil kita, lalu kemudian golongan gaji terendah dari pegawai negeri sipil kita tidak lebih dari 2,5 juta. Ini cukup berat apabila mereka memiliki 2 anak saja dengan 1 istri, harus kembali ke kampung dari ibu kota, lalu membeli tiket kereta api yang kelas ekonomi saja harganya sudah di atas 100.000, pulang pergi kalau berempat itu bisa hampir 1 juta, belum juga biaya transportasi lainnya. Dan kalau pemerintah memiliki fasilitas mobil dinas yang bisa dipergunakan, kenapa tidak kita berbagi kebahagiaan dan kesejahteraan kepada mereka-mereka yang membutuhkan? Kan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mereka ini bukan termasuk kategori pejabat pemerintah. Bukan eselon 1, eselon 2, atau eselon 3, tetapi eselon 3 ke bawah. Lalu kemudian mereka ini memang tidak memiliki fasilitas mobil pribadi, tidak memiliki kemampuan untuk memiliki mobil pribadi. Lalu kemudian yang ketiga, mereka sudah berkeluarga, bukan bujangan.
punya anak, punya istri. Lalu kemudian yang keempat, mereka memiliki komitmen ya secara tertulis untuk menggunakan fasilitas yang dipinjamkan itu secara bertanggung jawab, merawat dan menjaganya. Dan yang kelima yang paling penting adalah mereka harus mendapatkan izin dari atasannya secara tertulis. Jadi tidak serta-merta mereka bisa menggunakan begitu saja. Ini semua kami sampaikan agar tidak ada lagi kesimpang siuran, tidak ada lagi tindakan-tindakan karena yang sangat mendesak ya untuk kebahagiaan mereka, untuk kepentingan kesejahteraan mereka, lalu mereka akan dianggap melanggar disiplin. Pak Yudi, jadi lebih baik kita izinkan saja. Tapi ya sebentar, kepala-kepala daerah yang melarang itu silakan. Masing-masing daerah kan punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka melihat bahwa itu memberikan manfaat bagi karyawan-karyawannya, kenapa tidak diberikan izin? Oke, baik. Saya mau tanya niatan baik Anda ini apakah juga sudah dipertimbangkan mekanisme pemberian izin dan juga pertanggungjawabannya, Pak Yudi? Misalnya, berarti ini inisiatif dari eselon 3 ke bawah untuk meminta atasannya atau atasannya yang memilih siapa saja yang dirasa berhak untuk menerima mobil dinas ini untuk bermudik? Tidak perlu ditawar-tawarkan ya. Masing-masing pegawai pemerintah ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kepentingan berbeda-beda. Hanya mereka yang merasakan bahwa dirinya tidak mampu membeli tiket pesawat, tidak mampu membeli tiket kereta api, keluarganya banyak, dan tidak memiliki moda angkutan lainnya, mereka dengan sendirinya bisa mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya, meminta izin secara tertulis. Dan kami memberikan sinyal untuk memberikan izin tersebut. Jadi pendekatannya ini tidak harus dengan pendekatan-pendekatan sifatnya administratif ya, apalagi dengan kalkulasi-kalkulasi yang begitu sistematis. Cukup gunakan pendekatan hati nurani dan kemanusiaan. Karena tidak semua, sekali lagi saya sampaikan, tidak semua pegawai pemerintah ini memiliki kemampuan yang sama, dan juga kebijakan ini tidak diperuntukkan bagi para pejabat-pejabatnya. Jadi itu catatan ya Pak ya? Yang namanya sekretaris, kementerian itu tentu tidak. Baik. Pak Yudi ditahan dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pak Tia, saya minta tanggapan Anda mengenai juga tadi jawaban dari sejumlah pertanyaan saya oleh Pak Menteri Yudi Krisnadi. Lalu bagaimana pemirsa soal pertanggungjawabannya jika terjadi kecelakaan atau kerusakan, bagaimana PNS yang eselon 3 ke bawah ini bertanggung jawab atas mobil dinas yang dipinjamnya untuk bermudik. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan langsung Pak Tias. Tadi Anda mendengarkan jawaban dari Pak Menteri. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, sebetulnya concern beliau dengan saya itu sama. Bagaimana memperhatikan transportasi untuk pemudik. Cuma cara penyelesaiannya beda. Kalau yang saya tawarkan adalah subsidi angkutan lebaran bagi semua. Sehingga orang bisa melakukan mudik lebaran dengan murah. Nah, problemnya kalau yang ditawarkan Pak Yudi ini adalah nanti soal hal teknis. Tentang seperti yang tadi sudah ditanyakan, siapa yang harus mendapat. Nah, ketika jumlah kendaraan yang tersedia dengan jumlah yang mengajukan permohonan itu tidak imbang, maka muncul pasti ini kan atasan yang memberi izin, lalu bagaimana membuat pertimbangan memberikan dan tidak memberikan? Di sana pasti tidak terhindarkan adanya like dislike. Ini persoalannya. Sehingga mungkin penyelesaian lebih ke yang komprehensif. Bagaimana menyediakan transportasi yang murah pada saat lebaran. Sebetulnya saya ingat betul bahwa teman-teman tim transisi dulu untuk sektor transportasi itu sudah merekomendasikan agar angkutan lebaran mulai tahun ini dibikin murah. Gitu. Tapi saya tidak tahu kok malah semua moda angkutan termasuk kereta api yang disubsidi oleh pemerintah malah naik. Jadi saya kira kita ya minimal lah Pak Jokowi ini memulai satu tradisi bahwa Lebaran ini merupakan peristiwa kultural. Ini sama dengan concern saya dengan Pak Menteri tadi. Nah, karena ini merupakan peristiwa kultural, maka pemerintah itu menanggung pembiayaannya. Jangan sampai masyarakat itu harus menanggung sendiri. Kebetulan saya tadi sedang buka-buka clipping saya tentang bunuh diri. Ternyata ada beberapa kasus bunuh diri karena
dipicu tidak punya uang menjelang Lebaran. Nah ini saya kira peristiwa yang tragis buat kita ya sebagai bangsa yang mayoritas Muslim, sehingga ini harus dipikirkan jauh ke depan. Solusi jangka panjangnya seperti apa gitu ya? Solusi jangka panjangnya jelas. Oke, baik. Mulai kalau sekarang udah nggak mungkin, tapi mulai tahun depan semua angkutan umum itu tidak boleh naik. Artinya boleh naik secara bisnis, tetapi pemerintah memberikan subsidi. Itu sepertinya diskusi yang lain lagi nih, Pak Tias ya, meskipun bisa menjadi irisan permasalahan yang tadi menjadi solusi untuk permasalahan yang baik dari Pak Yudi tadi. Pak Yudi, saya kembali ke Anda nih Pak. Ini kan ketika tadi Anda katakan juga tidak apa-apa jika ada pemerintah daerah atau kepala daerah yang tidak membolehkan, tidak sesuai dengan arahan Anda untuk memberikan mobil dinas kepada PNS-nya. Tapi tidakkah ini kemudian menimbulkan standar ganda ketika ada kepala daerah yang memberikan dan juga ada yang tidak? Sementara yang tidak akan alasan menterinya saja memberikan, kenapa pemerintah atau kepala daerahnya tidak memberikan? Bukankah itu menjadi masalah yang lain lagi? Begini Afi, perlu saya luruskan ya, ini bukan arahan, ini adalah kebijakan. Jadi bukan mengharuskan semua kepala daerah untuk memberikan izin, itu pun juga tidak. Tetapi perlu ada sebuah payung di mana apabila ada pegawai pemerintah yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik karena memang dia betul-betul memerlukan, jangan langsung lantas diberikan sanksi indisipliner atau jangan langsung dijustifikasi buat dia korupsi. Karena memang dia betul-betul membutuhkan karena gajinya sedikit, punya anak, punya istri, tidak cukup untuk membeli tiket kereta, apalagi tiket pesawat, mereka ingin mudik. Jangan sampai mereka di hari yang berbahagia justru malah mereka sengsara, ya di ibu kota tidak bisa pulang. Apakah mereka harus jalan kaki dari ibu kota ke kampung halamannya, ke Tegal, ke Cirebon, ke Brebes? Kan tidak begitu. Nah jadi ini adalah satu kebijakan. Nah berbeda tentu dengan DKI misalnya. Kalau mereka yang bekerja di kantor pemerintah DKI Pusat dan mereka sebagian besar adalah orang-orang Betawi asli, orang-orang DKI, ya tentu pemerintah daerah melarang mereka menggunakan mobil dinas. Iya, kan kita bicara soal mudik ke kampung halaman nih Pak ya, yang tentu dalam pemahaman kita adalah luar kota gitu. Kalau mereka bekerja di instansi pusat, mereka golongan kepangkatan yang rendah, gajinya sedikit, ada mobil dinas, mobil operasional di kantornya, masa mereka nggak boleh pinjam? Bukankah pemerintah ini juga ingin mensejahterakan para pegawainya? Bukankah pemerintah ini juga ingin berbagi kebahagiaan dengan para pegawainya di saat pemerintah sendiri belum bisa memberikan sesuatu yang menjadi harapan-harapan mereka? Jadi ini betul-betul pertimbangan moralitas dan kemanusiaan. Jadi silakan saja kalau ada kepala daerah yang berpikiran misalnya Ibu Risma di kota Surabaya, ya di Surabaya kalau mudiknya hanya sekitar Surabaya atau Sidoarjo, ya tentu tidak memerlukan kendaraan dinas, wajar saja beliau tidak mengizinkan digunakan kendaraan dinas. Tetapi kalau misalnya di instansi Kementerian Pan-RB misalnya, ada yang tinggalnya di Tasikmalaya, ada yang tinggalnya di Wonorejo, ada yang tinggalnya di Banyuwangi, mereka gajinya hanya 3 juta, apa disuruh jalan kaki? Sementara Pak Yudi, kalau misalnya terjadi kecelakaan atau misalnya mobilnya terserempet atau tidak balik dengan kondisi sesuai sebelum mereka membawa kendaraan itu untuk mudik, lalu pertanggungjawabannya seperti apa Pak Yudi? Tentu kita tidak mendoakan, tapi jika terjadi, kita tahu bahwa mudik juga kan orang rawan mau berangkat mudik. Afi, nggak ada orang yang mau berangkat mudik lalu mobilnya serempetan, rusak. Pasti Pak, saya yakin itu. Saya rasa tidak ada. Ya, namun mobil-mobil pemerintah ini kan bekerja sama juga dengan perusahaan asuransi, pasti sudah diasuransikan. Di samping itu, pegawai pemerintah yang meminjam untuk keperluan mudiknya perlu membuat berita acara, ya, komitmen tertulis bahwa dia akan merawat, dia akan menjaga dan menggunakan dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan mudik. Pada saatnya ketika dia masuk kerja, ya dia sudah kembali lagi di tempatnya. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan, dia juga bertanggung jawab walaupun instansi kantornya mengasuransikan kendaraan tersebut. Ini dikembalikan kepada kedewasaan dan moralitas masing-masing. Saya rasa tidak ada lah pegawai pemerintah yang dengan sengaja meminjam mobilnya lalu akan menggores-goreskan atau serempet-serempetan. Dan nggak ada orang yang
mudik lalu untuk kecelakaan kan tidak ada, tapi semua itu untuk kebahagiaan, bergembira bersama. Jadi klaimnya yang membayar klaim asuransinya adalah PNS yang meminjam mobil itu ya Pak ya? Ya sewajarnya begitu, dia kan hanya diberikan fasilitas peminjaman dan dia harus bertanggung jawab. Bensinnya bayar sendiri, kalau lecet-lecet ya dibersihkan, dikompon sendiri, kalau kotor ya dibersihkan, kalau bannya meletus ya ditambal pakai uang sendiri, jangan menggunakan uang kantor lagi. Hanya itu yang kita berikan kepada mereka. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi Krisnandi dan juga Pak Tias atas waktunya. Kita lihat nanti bagaimana. Semoga juga memang niatan baik ini bisa terlaksana dengan baik, tidak menimbulkan permasalahan baru setelah Lebaran nanti. Terima kasih banyak dan pemirsa kami akan lanjutkan Prime News sesaat lagi dengan sejumlah rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.